laut, ada juga hari gunung, ya macam-macam ya di Jepang, ada hari laut, hari gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita ketemu lagi ya di Klub Bahasa Jepang. Kali ini saya ada di perpustakaan. Perpustakaan dalam bahasa Jepang itu adalah Toshoshitsu atau Toshokan. Jadi kalau misalkan Toshokan itu berarti gedung perpustakaan ya, gedung perpustakaan yang memang gedung khusus perpustakaan. Sementara kalau Toshoshitsu itu adalah ruangan perpustakaan. Jadi kalau kayak di sekolah kita ini adalah Toshoshitsu atau ruangan perpustakaan. Oke teman-teman, kalau bahasa Jepang kali ini kita mau membahas tentang Shukujitsu ya. Shukujitsu itu adalah hari libur ya, hari libur nasional di Jepang yang resmi, hari libur resmi ya. Kalau di Indonesia kan hari liburnya ya tanggal 17 Agustus, tanggal 1 Mei ya, terus kemudian ada hari Natal tanggal 25 Desember, hari Idul Fitri yang ikut kalender Hijriyah ya. Terus kemudian ya macam-macam kayak gitu. Itu yang hari libur di Indonesia. Kalau di Jepang ada juga hari libur. Nah, ini yang diatur oleh peraturan tentang hari libur ya di Jepang. Jadi ada undang-undang hari libur nasional. Itu diatur. Nah, siang hari ini kita mau ngebahas sebagiannya aja gitu ya, sebagiannya aja yang ya menurut kita tahu ada hari libur apa aja di Jepang gitu ya. Nah teman-teman, hari libur di Jepang ini sebenarnya agak unik kalau misalkan dibandingkan di Indonesia ya. Kalau di Jepang itu hari liburnya itu biasanya ditempatkan di hari Senin ya, biasanya ditempatkan di hari Senin itu bukan supaya sih ya, jadi sistemnya ini namanya adalah Happy Monday ya, sistem Happy Monday. Jadi ya biar ini orang-orang biasanya ada I hate Monday gitu ya, ada I hate Monday, atau ya intinya hari Senin itu kebanyakan orang itu nggak suka karena hari Senin itu adalah hari yang datang setelah hari Minggu ya, setelah hari libur. Nah, Senin itu harus kembali sekolah, harus kembali kerja gitu kan. Jadi orang-orang tuh kebanyakan hari Senin tuh nggak suka. Nah ini di Jepang itu mereka pakai sistem Happy Monday ya. Jadi hari libur itu ditempatkan di hari Senin. Itu biasanya ya, biasanya. Terus kemudian kalau misalkan hari libur itu tanggalnya jatuh di hari Minggu, maka hari Seninnya itu juga diliburkan oleh pemerintah Jepang ya. Jadi seperti itu sistemnya. Kayaknya di Indonesia sekarang juga mulai seperti itu ya. Jadi kalau misalkan hari liburnya jatuh di hari Minggu, hari Seninnya juga diliburkan, kalau nggak salah seperti itu ya. Terus sama juga kalau di Jepang itu misalkan ada hari yang terletak di antara dua hari libur ya, atau Harpitnas kalau di Indonesia, hari kecepit nasional gitu ya. Itu juga diresmikan ditetapkan sebagai hari libur nasional juga ya. Mungkin kalau di Indonesia sekarang istilahnya jadi cuti bersama atau apa ya. Tapi kalau di Jepang itu jadi Kokumin Shikujitsu atau hari-hari libur nasional ya, hari libur rakyat ya. Jadi ditetapkan sebagai hari libur juga. Ya, jadi seperti itu. Terus kemudian apalagi ya? Ya gitu deh aturannya kalau aturan hari libur di Jepang ya. Nah, oke, langsung aja kita bahas beberapa hari libur di Jepang. Oke, hari libur yang pertama itu adalah Oshogatsu ya. Oshogatsu itu adalah tahun baru ya. Tahun baru itu sama, tahun barunya adalah tahun barunya adalah tanggal 1 Januari ya. Tahun barunya adalah tanggal 1 Januari. Dan biasanya kalau tanggal 1 Januari itu tanggal 2 3-nya itu kantor-kantor juga masih libur ya. Kalau di Jepang kantor yang umum sih bank libur tanggal 2 3 Januari. Ya kalau Oshogatsu itu tanggal 2-3-nya itu libur bank-bank ya. Terus kalau misalkan Oshogatsu kebiasaannya adalah budayanya di Jepang adalah mereka datang ke kuil ya, rame-rame datang ke kuil, mereka membuat permohonan
terus mudah-mudahan tahun ini penuh berkah atau tahun ini penuh kesehatan, kebahagiaan. Dan biasanya sebelum Oshogatsu itu tanggal 31 Desembernya itu adalah ada yang disebut namanya Bonenkai ya. Bonenkai itu adalah ya sederhananya itu adalah upacara malam tahun baru, bukan upacara lah ya, pesta malam tahun baru ya, Bonenkai. Cuma kalau Bonenkai ini biasanya ya identik dengan minum-minum ya, minuman keras, jadi mereka ke bar gitu, terus minum minuman keras gitu sama teman-teman sekantor atau teman-teman sekolah. Nah itu sekolah lagi, teman-teman sekantor ya, kalau sekolah nggak boleh minum minuman keras ya, jadi teman-teman sekantor mereka pergi Bonenkai. Bonenkai sendiri itu sebenarnya kalau secara harfiah diartikannya adalah pertemuan untuk melupakan tahun yang akan kita lewatkan ini ya. Jadi melupakan semua kesedihan, melupakan semua kegagalan di tahun yang sekarang, dan berharap supaya besok tahun baru itu adalah tahun yang lebih baik gitu ya. Itu Bonenkai. Nah kalau di Oshogatsunya ya mereka selain datang ke kuil itu juga biasanya ada permainan-permainan tradisional ya, ada takoage, terus kemudian ada karuta gitu ya, terus kemudian ya macam-macam permainan tradisional di Jepang ya. Nah itu jadi seperti itu adalah Oshogatsu di Jepang tanggal 1 Januari. Terus kemudian yang lanjut lagi, yang kedua adalah Seijin no Hi ya. Seijin no Hi ini adalah hari kedewasaan ya, hari kedewasaan yang mana ini dirayakan oleh orang-orang Jepang yang usianya menginjak 20 tahun ya, usianya menginjak 20 tahun. Jadi umur 20 ini sangat berarti ya kalau bagi orang Jepang ya, karena umur 20 itu orang Jepang udah dianggap dewasa. Mereka juga sudah, yaitu batasan usia minimal mereka diperbolehkan untuk ikut pemilu, terus kemudian mungkin merokok atau minum minuman keras itu umur 20 tahun ya. Itu mereka sudah dianggap sebagai orang dewasa. Dan pada waktu Seijin no Hi ini mereka akan pakai kimono gitu ya, pakai baju formal ya, pakai kimono, mungkin cowoknya pakai hakama atau mungkin pakai tuxedo, pakai jas gitu ya. Intinya pakaian-pakaian formal. Mereka akan datang ke kuil atau mungkin datang ke hall gitu. Mereka berkumpul. Itu yang dinamakan dengan Seijin Shiki ya, Seijin Shiki. Jadi upacara menginjak kedewasaan itu dilakukan oleh orang-orang Jepang yang berumur 20 tahun. Nah, itu Seijin Shiki ini atau Seijin no Hi ini perayaannya atau pelaksanaannya itu ada di hari Senin kedua ya, hari Senin kedua di bulan Januari. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa orang Jepang menganut sistem Happy Monday ya. Jadi hari-hari raya atau hari libur itu diletakkan di hari Senin. Nah, Seijin Shiki ini atau Seijin no Hi ini di hari Senin kedua di bulan Januari ya. Itu Seijin Shiki ya, Seijin Shiki. Oke, itu tadi hari libur kedua ya. Nah, Seijin Shiki. Oke, hari libur berikutnya di Jepang adalah yang namanya Kenkoku Kinenbi ya. Kenkoku Kinenbi ini adalah hari berdirinya negara atau hari pendirian negara atau hari pembentukan negara. Ya, jadi kalau di Indonesia kayak 17 Agustus ya, hari kemerdekaan kalau Indonesia. Kalau di Jepang bukan merdeka ya, tapi pendirian negara. Ini diperingati setiap tanggal 11 Februari. 11 Februari itu adalah hari peringatan di mana kaisar pertama Jepang itu dinobatkan ya, Kaisar Jimmu ya. Kaisar Jimmu itu kalau dikatakan di Kojiki ya atau Nihonshoki, itu Nihonshoki atau Kojiki ini adalah buku literatur kuno ya, literatur Jepang yang menceritakan tentang sejarah Jepang mulai dari Jimmu itu tadi adalah kaisar pertama Jepang yang dianggap sebagai keturunan dari Amaterasu atau Dewi Matahari ya. Jadi 11 Februari ini adalah hari di mana Kaisar Jimmu itu dinobatkan sebagai kaisar pertama di Jepang gitu ya. Dan ini diperingati sebagai Kenkoku Kinenbi atau hari pendirian negara atau hari pembentukan negara gitu ya. Itu tanggal 11 Februari kalau di Indonesia ya, tanggal 17 Agustus ya, kalau di Jepang tanggal 11 Februari.